Yang terjadi di lapangan banyak orang yang sukses, banyak orang yang gagal. Tapi dari segi kegagalan itu kan harus dievaluasi. Ada apa di situ? Tidak mungkin gagal itu tidak ada masalah. Tapi kemudian dari mana masalahnya itu? Penanganannya seperti apa? Nah ini yang harus ditemukan. Kalau persoalan sekecil mencewu ya, bagi kami sekecil ini kemudian keluar dari grup dan dibahas oleh orang yang tidak ikut serta, pertanyaannya begini, kira-kira mereka kemudian mohon maaf datang ke jenengan bawa bibit yang mati itu, ini saya kasih karena kemarin sama sambat, saya yakin tidak akan. Yang jelas pasti akan kapok, mandar malah mati kabeh. Ayo sudah. Pasti akan kapok, mandar malah mati kabeh. Ayo sudah. Mana ada yang ngomong, waduh sakno yo tak bantu ya besok mulai mati 10, mati 100 widak kan begitu. Pasti ujung-ujungnya kapok, modar lah kowe. Untung aku gak melok. Akhirnya apa? Ya mereka nggak akan maju. Jadi cukup di kita sendiri. Oke, jadi jangan sampai keluar karena tidak akan membantu panjenengan. Sing iya nyukurno Pak. Nyukurno ini keting ini. Keting. Itu. Dikasih. Jadi sukses kita sendiri, masalah kita sendiri, tapi kami pastikan bahwa semuanya ada skemanya, semua ada solusinya. Jenengan tidak usah khawatir, mengikuti alur saja apa yang disampaikan tim kita, mungkin Laras dan kawan-kawan di bawah. Soal lain-lain gampang, betul usah khawatir. Itu yang penting. Jadi masih beruntung Pak, mohon maaf kalau kami ngomong bisnis mau ngapusi atau dan saya dengar di hati itu tadi malam miris sebenarnya. Karena apa? Ini si Laras dan kawan-kawan ketika diundang di daerah lain itu bayar Pak, mereka dibayar, yang harus bayar ke manajemen, ke perusahaan. Jadi mau ke Polres, mau ke Pemkab, mau kemana diundang, mereka harus bayar. Di sini aja kita karena apa? Kami masyarakat Keting. Walaupun saya bukan kelahiran di Keting, tapi saya anggap sudah warga Keting. Jadi ini yang bisa mungkin kami berikan. Kalau soal ekstra pengeluaran Pak, mungkin kami lebih besar dari panjenengan. Memang mau karena anak buah saya ini nggak saya bayar untuk keliling tiap hari selama 4 bulan Pak. Kalau ada 4 orang sudah berapa ini? Sudah berapa juta dikali 4 bulan? Saya nggak minta ke jenengan Pak, saya tidak minta itu, tapi saya inginnya memang bersama-sama mendampingi teman-teman BUMDes dan panjenengan semua bagaimana ini maju. Justru yang miris bagi saya adalah ketika ikan ini waktunya mau panen mati Pak. Itu yang menjadi masalah. Kalau di awal tidak ada masalah, nggak apa-apa. Kalau perlu begini paling buruk mati kabeh, biar enak gitu loh. Iya, jadi enak sekalian karena ikannya masih kecil, mohon maaf. Jadi bukan kemudian membuat jenengan tidur, tidak. Kalau mau mati aja sekalian hari ini, nggak apa-apa. Itu lebih enak penanganannya daripada kemudian ketika sudah mau panen dan sebagainya ini bermasalah karena bakteri yang kemudian masuk, ada jamur, ada macam-macam. Kalau ngomong jamur itu macam-macam Pak, bakteri yang dari amonia itu bisa jadi macam-macam juga. Nah, kita harus tetap bersyukur sampai hari ini masih begini. Harapan saya juga terjelek tadi saya sempat ngomong ke Bung. Kalau mati sebenarnya mau mati sekalian itu hari ini sudah ikannya. Mati semuanya lebih enak penanganannya. Jadi mau metodenya seperti apa kali itu. Nah, tapi karena tidak sama dan ternyata setelah saya cek polanya gimana sih di bawah, ya tidak sama polanya. Jadi ada yang begini, ada yang begitu ya. Ya ini memang resikonya ketika banyak kolam, banyak orang Pak. Lebih baik 1 orang 100 kolam, 1 pikiran. Ya. Tapi saya tidak menyalahkan tidak, karena sebenarnya jenengan ini pinginnya memang bisa, pinginnya berhasil. Jadi
Kadang-kala ada, mohon maaf, ada tamunya datang, kok ini harusnya begini, sudah bingung lagi. Ini kok begini, tapi itu kok begini. Datang lagi satu lagi. Loh kok begini kan? Saya itu begini nggak berhasil, saya begini kan baru berhasil. Bingung lagi. Nah, ini kemudian pola yang mengacau, Pak. Gitu. Jadi pola yang mengacau ini sebenarnya merugikan panjenengan. Tapi ketika satu pola yang dilalui, maka ini akan sangat menguntungkan. Dan soal perikanan budidaya yang terjadi di lapangan, banyak orang yang sukses, banyak orang yang gagal. Tapi dari segi kegagalan itu kan harus dievaluasi, ada apa di situ. Tidak mungkin gagal itu tidak ada masalah, tapi kemudian dari mana masalahnya itu, penanganannya seperti apa. Nah, ini yang harus ditemukan. Kalau kami, Pak, di tempat kami sendiri, karena memang kita tunggui dan banyak orang, selesai. Masalah apapun itu nggak perlu nunggu besok. Contoh, ini sampai tadi malam tuh tungguin air. Jam 2 malam sampai jam 5 pagi lihat pH air, DO-nya berapa keluarnya. Sampai mau nangis karena alatnya dihidupin nggak mau. Jadi nunggu saya jam 9 datang, tak hidupin 5 detik, hidup. Tapi malam itu ketika ngecek nggak mau hidup itu untuk mengukur oksigen. Jadi kami itu walaupun tidak datang, kami mengukur kemampuan ikan dari beberapa metode yang sama. Jadi jumlah ikan yang kami tebar itu pasti kami sisakan untuk kita rawat sendiri, bukan kita besarkan. Tapi kita uji di situ tingkat kemampuannya sampai di mana. Jadi ada banyak metode. Mau bioflok saya tidak hanya satu, Pak. Separuh di sana ada 48 itu kita separuhnya yang bioflok. Kalau tidak salah ya, separuhnya lagi konvensional. Jadi banyak metode yang kami lakukan memang di sini karena apa? Ya ini untuk menjaga atau menjaga ini ketika ada pertanyaan. Loh, di tempat sampean airnya jernih, saya pakai bioflok. Ya jenengan lihatnya di pembenihan, coba lihat di pembesaran, coba lihat yang di tempat lain begitu. Kami banyak, kalau jenengan butuh video di tempat-tempat yang lain, kita nanti kirimkan bagaimana pengalaman mereka dan sebagainya, karena memang metode itu sama, Pak. Tapi kadang-kala ketika di lapangan terjadi sesuatu, memang kita butuhkan penanganan tersendiri yang lebih cepat. Itu contoh ketika pH naik, pH naik ini langkah paling ampuh adalah mengurangi, Pak, mengurangi air, itu paling ampuh. Nah, hal-hal begini juga nanti bisa dilakukan ketika pH-nya naik, langkah paling cepat yaitu. Kalau pH-nya turun, langkah paling cepat apa? Garam krosok dan sebagainya, yang mudah-mudah aja. Nah, ini kan belum terpikir semuanya kan, karena apa? Ya kita baru memulai. Ya mungkin akan kita, mohon maaf, kita jejeli dengan bahan-bahan yang jelimet. Karena kalau jenengan sering browsing di internet, sistem bioflok itu sistem paling jelimet. Tapi ketika sudah mampu, maka keuntungannya akan bisa dirasakan. Bayangkan, setengah kilo pakan selisihnya, Pak, 4.100 rupiah. Kalau dikali 1 ton sudah berapa? Ini sudah banyak begitu. Jadi kenapa kita milih bioflok kepada panjenengan? Karena apa? Kita ingin menekan biaya produksi. Kalau jenengan mau berubah di konvensional, monggo kita ikuti, kita dampingi tetap. Jadi pilihannya kembali ke jenengan. Mau konvensional monggo, full aerasi monggo, mau sistem apa aja jenengan tinggal nyampaikan aja ke kita. Saya tetap di bioflok contohnya. Ya sudah. Saya di air jernih aja, ya nggak apa-apa. Air jernih itu risikonya ya kos produksinya tinggi, Pak. Jadi air itu memang harus ngalir. Jenengan kalau lihat punya saya itu mancur terus. Kalau bayar itu ya jutaan tiap bulan. Tapi kami tidak mikirnya tidak di situ. Kalau di sini ini memang full, Pak. Jadi air dan lain sebagainya full. Kami tidak mikir di kos listrik dan lain sebagainya. Karena apa? Di sini ini pengujian sebagian pengujian, sebagian untuk pendederan. Sehingga bagaimana membuat ikan itu sehat, ya di sini kami lakukan. Bagaimana karantina dan lain sebagainya. Nah, kalau sistem air jernih, kalau di pegunungan masih enak, di situ ada sumber gratis. Kemudian ada
sumur-sumur yang keluar sendiri airnya. Nah ini pos produknya memang rendah, paling cocok di air jernih, air mengalir. Tapi kalau kita di sini kalau mau air mengalir, sebenarnya bagus air mengalir itu, tebaran bisa padat. Resikonya yaitu sanggup nggak sanyonya hidup 24 jam. Punya saya 24 jam, Pak. Ada tampungan itu 2.200 liter kali 10. Yang di atas, yang di bawah tidak semua kolam kami gunakan ini. Separuhnya hampir semua untuk tampungan air. Jadi air masuk dulu, kita biarkan di situ, ditampung, diaerasi, dioksigen, kemudian baru dituturkan ke kolam. Kos produksinya tinggi, hasilnya ikannya bagus. Ya kos produksinya tinggi, Pak. Tapi kan saya tidak bisa kami memaksa panjenengan untuk ikut ilmu kami. Yang harus beli diffuser satu titik aja 160.000. Kalau satu kolam dipasang 12, belum instalasinya kan begitu. Jadi banyak teori yang lebih jago, yang lebih yahut. Tapi itu seiring dengan biaya produksi, biaya investasi. Nanti panjenengan pasti akan terbuka sendiri soal itu. Akan berkembang sendiri ketika sudah jalan. Pasti akan mikir, wah saya mau pakai sistem ini nggak apa-apa. Tetap akan kami bantu bagaimana sistem aerasi yang bagus, menghasilkan oksigen yang stabil dan sebagainya. Tetap akan kami bantu di situ. Monggo kalau jenengan nggak usah nunggu pertemuan. Kalau nganggur ada masalah, sekiranya mau diskusi datang. Di sini paling enak habis maghrib. Kalau habis maghrib itu ngumpul semua. Jadi manusianya di sini ngumpul semua. Kalau pagi Pak udah kemana-mana. Jadi ada yang jalan ke sana, ke sini. Saya sendiri juga kemana-mana. Kalau habis maghrib rata-rata udah pulang ke kandangnya. Karena kita minta laporan itu sebelum maghrib. Semuanya tidak ada yang baku. Karena ketika kita baku di satu titik, maka akan ada persoalan di titik yang lain. Jadi sebenarnya kalau mau budidaya itu elastis, Pak. Jadi kemana ingin mengalirnya, oh arahnya ke kanan ya ikut ke kanan, ke kiri ke kiri. Kalau kita plek, budidaya ngomong, sekarang yang terjadi begini, vlognya sama, airnya sama, kolamnya sama, kematian tidak sama.